Salam sejahtera. Maaf, saya ulangi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabipun. Yang kami hormati, Sekretaris Program Studi Akuntansi, sekaligus dosen Program Studi Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Ibu Rika Ramadhania SE MHC Dev, sekaligus sebagai narasumber pertama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan sekaligus dosen Program Studi Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Dedi Putra SE MSAK, sebagai narasumber kedua kita pada pagi hari ini. Dan seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat bergabung bersama di acara kita siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Perkenalkan, saya Chelsea Aziza Putri Syahroni selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara kita siang hari ini. Oke, selamat bertemu di skripsi coaching series keempat, sekaligus series terakhir. Gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Udah sampai di mana nih skripsinya? Kayaknya sih udah pada mau selesai semua ya, udah pada siap sempro ini sepertinya Bu Rika. Kayaknya masih deg-degan karena nunggu pembimbing ya? Waduh, Iya, itu kayaknya Bu. lagi ditunggu-tunggu banget ya, Bu. Iya, karena mereka kayak masih gugup. Insya Allah Senin atau Selasa sudah publish nama pembimbingnya. Di Senin atau Selasa sampai nggak tidur nih, Bu, nanti nunggunya. Deg-degan ya. Oke, buat kakak-kakak boleh on-kan kameranya agar nanti ketika penyampaian materi dari Bu Rika dapat dicerna dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, nanti silahkan dicatat terlebih dahulu karena akan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab bersama Bu Rika nanti. Oke, mungkin biar waktunya nggak kebuang sia-sia nih Bu Rika. Mungkin udah banyak banget nih yang nungguin materi. Pak Dedi sudah bergabung. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar, Bu Rika dulu nggak apa-apa kali ya? Ya, boleh Kak? Boleh Bu Rika, soalnya saya lagi prepare dulu. Oke, siap. Oke, baik. Makasih. Untuk Bu Rika, mungkin bisa disampaikan materinya, waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Di hari ini saya mencoba memberikan sedikit pemahaman berkaitan dengan plagiat. Ya, harusnya kalau secara runutan Kak Dedi dulu, mungkin Kak Dedi baru selesai dari kegiatan acara keluarga. Jadi sekarang saya mencoba memberikan sumber referensi ya terkait dengan Mendeley, aplikasi Mendeley dan catatan berkaitan dengan plagiat. Jadi kalau berkaitan dengan plagiat dan Mendeley, kalau plagiat itu kan digambarkan bahwa memang secara secara keseluruhan mungkin kita semua kalau mau menulis atau mencari referensi mengutip dari beberapa jurnal atau artikel yang kita download dari software tertentu. Jadi kalau misalnya dari Google Scholar mencari tentang manajemen laba, maka artikel yang itu kita ambil dulu, kita download, kemudian akan kita kutip beberapa kalimat di sana, kemudian kita masukkan ke dalam daftar pustaka seperti itu. Nah, fungsi dari aplikasi Mendeley ini adalah satu untuk mengubah kalimat yang kalian kutip di sana. Jadi menggunakan parafrase.
Satu. Kedua, pada saat kalian mencantumkan pada daftar pustaka, itu tidak ada sumber yang ketinggalan. Sehingga pas kami ngecek antara sumber yang kalian kutip dengan apa yang ada di daftar pustaka, itu sudah sesuai. Jadi tidak ada lagi daftar pustaka yang ketinggalan. Seperti itu. Oke, saya coba share materinya. Kalau minggu-minggu lalu dari pemateri dikirim ya? Iya, Bu. Oh, dikirim ya? Oke. Nanti saya kirim ya. Oke, jadi seperti yang diketahui, seperti yang kalian sebenarnya mengcopy paste itu hal yang biasa ya dilakukan. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang statusnya sudah kepepet kayak besok udah terakhir deadline-nya proposal, hari ini baru menyiapkan materi, daripada nggak ada materi yang ada, sehingga kalian menggunakan ilmu ajaib, yaitu mengcopy dan mempaste semua tanpa ada perubahan dari artikel yang kalian ambil. Sehingga kalaupun nanti pas terakhir penyelesaian laporan, biasanya akan dicek. Kalau kita biasanya menggunakan plagiat checker. Nah, plagiat checker kan kalau kategori plagiat itu ada di bawah 30%, ada yang di atas 30%, 50%, dan 70%. Nah, di rank di bawah 30% mungkin bisa dikategorikan aman. Ya, makanya standar kita itu 40% kalau nggak salah di Dharma Jaya. Untuk memastikan bahwa jangan ada kata-kata yang sama persis yang kalian ambil pada saat melakukan penjiplakan, pengkopian dari kata-kata yang kalian ambil dari artikel sebelumnya. Sehingga kalau kalian ambil kutipan, cara ngutip kalau ketahuan, maka ada sanksi yang akan kalian terima. Ya, kalau sama persis dengan kalimat yang dituju, maka sanksinya tentunya salah satunya adalah pembatalan gelar yang sudah kalian terima. Kan sayang tuh, udah capek-capek ngerjain skripsi, kadang-kadang kurang tidur, kemudian berantem pula sama teman, berantem kelas sama dosennya, kemudian sama dosen kadang-kadang miskomunikasi seperti itu. Ternyata pas dicek terakhir ada yang menstatement bahwa kalian menjiplak bahasanya, jadi titelnya nggak resmi lagi menyandang di nama kalian. Karena kalau hanya pencopotan dari titel aja, ya tentunya yang berhubungan erat itu pasti dengan akademiknya, ya institusi kena, dosennya kena, kemudian prodinya juga kena, dan kalian nggak lagi bertitel sudah SE lagi, ya. Kan sayang. Jadi makanya penggunaan dari aplikasi plagiat checker itu untuk meminimalkan bahwa kalian menggunakan 100% dari jiplakan punya artikel lainnya. Oke. Sekarang kita cek apa itu plagiat. Ya. Saya stop. Nggak mau jalan ini. Materinya nggak kelihatan ya? Kok di saya gelap?
monitornya? Bu. Hadir, tampil. Terlihat kok Bu, terlihat. Bu. Tampil kok Bu. Kelihatan kok, Bu. PPT-nya nggak jalan. Jadi plagiat sendiri adalah suatu sistem di mana melakukan penjiplakan dari penulisan yang diambil dari artikel lain ke dalam suatu penulisan yang kalian punya. Jadi plagiat itu ada 3. Plagiat itu ada 3. Yang pertama itu plagiat secara terstruktur dari sumber, yaitu penyalinan yang langsung diambil secara total dari sumber yang akan kalian ambil. Yang kedua, plagiat secara ide. Jadi ada gagasan tema yang kalian ambil, kemudian kalian bentuk, kemudian kalian kopikan ke dalam penulisan kalian. Yang ketiga, plagiat authorship, yaitu pembubuhan nama sendiri dari hasil karya orang lain. Nah, yang sering dilakukan ini adalah salah satunya adalah plagiat secara authorship, yaitu melakukan penjiplakan penulisan dari nama orang, kemudian lupa memberikan kutipan, kemudian dianggap sebagai hasil penulisan itu sendiri. Kemudian, mengapa orang melakukan penjiplakan? Tadi seperti yang saya bilang, bahwa satu juga kalau nggak salah. Bahwa karena adanya keterbatasan waktu, ya. Jadi salah satu yang orang melakukan plagiat dari hasil karya orang lain biasanya karena waktu yang sudah ada, waktu yang sudah ditentukan sudah mepet dan hasilnya belum ada. Sehingga pembahasan dilakukan, materi yang diambil, kemudian teori yang diambil itu hasil dari karya orang lain, dianggap bahwa hasil orang lain itu adalah hasil kita juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya bahasanya iseng gini, kita punya referensi, ya. Referensi itu berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Daripada kita membaca dari buku, daripada kita membaca dari sumber yang memang berasal dari intinya si materi, lebih baik kita ambil dari sumber yang paling sering kita gunakan, yaitu Google. Ya, di search, dapat datanya, dapat teorinya, kemudian langsung di-apply ke penulisan kita. Sehingga dianggap bahwa dengan mengambil dari Google, kemudian pengertian dari sumber yang ada, itu referensinya akan kita lupakan. Padahal alangkah lebih baiknya kita mengambil dari bukunya langsung, dari artikel yang memang menyatakan bahwa memang penelitian itu berhubungan dengan referensinya punya kita. Yang ketiga, kurangnya pemahaman, ya. Jadi yang penting ada teori, yang penting ada narasi, ya. Mau nyambung mau enggak itu urusan belakangan, ya. Padahal kalau runutan dari yang diambil, kalau antara bab 1, bab 2, bab 3, ya, itu enggak terurut dengan rapi, enggak sesuai, maka penelitian kita itu akan belok ke kanan dan belok ke kiri. Yang mau diteliti apa, teorinya bagaimana, sampel yang diambil itu seperti apa. Kalau ketiga ini sudah belok kanan belok kiri, tentunya bab 4-nya pun akan enggak sesuai. Makanya digunakan referensi artikel atau bacaan itu adalah supaya penelitian kita memang terarah dengan baik. Kemudian sanksi, ya. Salah satu sanksi yang diberikan jika melakukan plagiat, pertama pencabutan dari yang paling dekat dengan kita dengan kegiatan akademisi adalah pencabutan gelar, ya. Gelar itu bisa dicabut jika ketahuan bahwa kita melakukan replikasi replikasi total tanpa
menjiplak total dari artikel yang memang sudah pernah kita baca. Ya, itu yang paling dekat. Yang lebih lainnya ada, biasanya perdata terkait dengan sanksi penjiplakan yang ada. Jadi salah satunya adalah denda yang diberikan kepada kita karena kita mengambil hak dari orang lain. Cara pencegahannya, yang pertama kita melakukan pengkutipan. Jadi sumber dari yang artikel yang kita ambil, tulisan yang kita ambil dari artikel lain, kita ambil sumbernya dari siapa? Misalnya pengertian manajemen laba Chelsea Aziza, jadi Aziza 2020. Jadi kita memang mengambil pengertian itu memang yang sumbernya dari punyanya si Chelsea. Jangan sampai pengertian dari salah satu teori itu diambil tanpa mengutip dari sumbernya secara langsung. Yang kedua, kita menulisnya pada daftar pustaka. Sehingga artikel-artikel yang kita ambil, karya-karya yang kita rujuk itu memang terlampir pada daftar pustaka sepertinya. Jadi jangan sampai lupa mengutip, lupa menaruh ke daftar pustaka. Dan yang terakhir, supaya kalimatnya berbeda tapi mempunyai makna yang sama, sebaiknya kita melakukan parafrase dari sumber aslinya. Jadi parafrase itu mengambil suatu kalimat, ya, kemudian kita mengolahnya tanpa mengubah arti dari kalimat tersebut. Itu cara pencegahannya. Jadi jangan sampai seolah-olah kita mengambil kalimat itu kemudian kita akui punya kita. Ya, ini cara ngutip. Jadi kalau ngutip itu berisi dari 40 kata atau lebih, atau kurang dari 40 kata atau lebih tanpa langsung mengambil nama si penelitinya. Kalau ngutip secara tidak langsung biasanya merujuk melalui yang dari kata-kata sebelum kutipan, kemudian nama pengarang yang ditempatkan sebelum dikutip, kemudian merujuk pada pengarang lainnya, misalnya Chelsea dalam Rika 2012, seperti itu. Kutipan dari 2 buku atau lebih, kemudian 2 karangan, kutipan dari buku dengan pengarang 2 atau lebih, atau kutipan dari buku karangan lebih dari 2 orang. Nih ya, kalau plagiat secara sengaja, kita sebagai penulis bayangan salin tempel, kemudian suap plagiarisme. Kalau yang tidak sengaja, biasanya kita mengolah kalimat yang ada, tapi ternyata kalimat itu sudah pernah digunakan. Dan yang terakhir berkaitan dengan sama persis, maka berdasarkan referensi dan citasi dari bibliografi yang punyanya si buku. Oke, sekarang kita coba saya menjelaskan berkaitan dengan penggunaan secara Mendeley. Mungkin kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan cara mengambil atau mensitasi dari artikel yang ada. Kalau kemarin diajarkan salah satunya menggunakan Google Scholar, ya, atau Google Cendekia. Google Scholar atau Google Cendekia itu tempat di mana artikel salah satu sumber kalian untuk mengambil artikel yang direferensikan. Kenapa? Dari Google Scholar sama Google Cendekia biasanya langsung otomatis kita mencari apa yang tema yang akan kita tulis. Lebih gampang. Nah, salah satu alat yang lain yang digunakan adalah Mendeley. Ya, Mendeley ini adalah aplikasi atau software di mana kita bisa meng-create satu kata dari referensi yang ada sehingga langsung timbul ke daftar pustaka. Ya, jadi Mendeley ini adalah aplikasi ekstraksi referensi dengan mengotomatiskan dan menyimpulkan pada daftar pustaka yang ada. Ya, biasanya kalau yang sifatnya gratis, maka Mendeley ini hanya menyangkutkan penyimpanan nggak lebih dari 2 GB. Oke. Kemudian Mendeley itu ada 2 fiturnya. Yang pertama secara desktop dan secara web. Tentunya aplikasinya langsung otomatis sambung ke internet. Ya.
Jadi kalau dia mengapply secara otomatis, pada saat kita men-searching artikel, langsung keluar artikel apa yang menjadi rujukan kita. Nah, kalau mau baca, silakan baca di sini. Sekarang kita coba. Saya coba mencoba melakukan ininya. Jadi pertama kita install dulu Mendeley yang ada, ya. Setelah diinstal, nantinya mereka memerlukan bahwa ini paket gratis, tutorial secara gratis, ya. Kemudian setelah melakukan install, nanti dicek sama mereka bahwa installnya dilakukan untuk melakukan desktop. Kemudian login. Setelah login, tentunya akan terinstall otomatis pada Microsoft Word yang kalian punya. Ya, kemudian cek apabila kalian sudah menginstal Mendeley-nya secara otomatis, buka Microsoft Office-nya, Microsoft Word-nya, kemudian kalian akses referensi menu pada reference, ya. Pada reference ada menu Mendeley, kemudian tinggal buka citasi dari Mendeley pada logo Mendeley yang ada. Ini caranya, ya. Ini adalah aplikasi Mendeley yang ada. Aplikasi Mendeley yang ada itu adalah fitur pada desktop yang kalian punya. Jadi pada saat kalian ingin men-searching suatu artikel, di sini ada tulisannya Mendeley Search, ya. Pada Mendeley Search, nanti kalian ketik apa yang akan kalian ambil. Misalnya audit, ya, kualitas audit. Kalau kalian ketik kualitas audit, maka akan timbul beberapa judul yang berhubungan dengan kualitas audit. Dengan tahun yang ada, kemudian dipublikasikan pada program studi yang mana, kemudian kapan dilakukan citasi terakhirnya. Ya, jumlah yang ada itu tahun yang akan kita perhitungkan. Kemudian dari aplikasi Mendeley yang ada, untuk mengecek apakah memang Word kita sudah terinstall Mendeley secara otomatis, biasanya pada tools, ya, pada tools sudah ada tulisannya uninstall Microsoft Word, ya. Kalau disebutkan di sini uninstall Microsoft Word, berarti Mendeley-nya sudah terhubung otomatis melalui Word yang kalian punya. Jadi pada saat kalian melakukan pengetikan dari artikel atau teori yang kalian punya, sumbernya dari Mendeley, tinggal klik citasinya, kemudian tik bibliografinya, nanti akan keluar sendiri pada daftar pustaka. Nih, jadi tinggal pilih mau search berdasarkan nama autor, pengarang, atau judul, ya, atau dari tempat dokumen di mana kalian nyimpen data. Tanpa tanpa sepengetahuan kalian, mungkin kalian sudah pernah searching beberapa artikel. Kalian simpennya di download My Library atau di dokumen, ya. Tinggal ketik aja nama autornya siapa, nama judulnya di mana, tempat nyimpennya di mana, dari laptop kalian, kemudian tinggal go to Mendeley dan oke, nanti keluar judul artikel yang kalian punya. Kalau pada Microsoft Word, maka di sini akan timbul dari reference, di sini ada yang namanya Mendeley to Site of Matic, ya, ada menu di sana. Tinggal kalau kalian mau secara online, tinggal insert citation, ya, melalui online, melalui internet, kemudian klik judul, kemudian kalian okekan, nanti di sana keluar satu siapa namanya, misalnya Ramadhania, 2020, ya. Kemudian untuk kalian masuk ke dalam daftar pustaka, kalian klik insert bibliografi. Pada insert bibliografi, nanti kalian akan keluar langsung otomatis secara daftar pustaka melalui tema yang sudah ditentukan. Ada stylenya di sini, ya, nama pengarang, tahun dengan judul serta terbitan dari mana. Kemudian insert bibliografi, otomatis daftar pustakanya akan terbentuk dengan dengan langsung secara otomatis.
Ya, ini stepnya. Stepnya buka Microsoft Word, kemudian klik insert citasi, kemudian ketik nama autor atau judul dan tahunnya, kemudian sudah datanya ada, klik OK. Kalau datanya secara online nggak ada, kalau sudah di-download secara di dokumen, maka di sininya akan pilih di mana, apa di dokumen atau di My Library seperti yang kalian punya. Ya, kemudian OK, nanti keluar secara otomatis apa yang akan kalian searching. Oke, kita coba ini ya, ini situasinya, jurnalnya apa, nanti keluar di sini. Dari sini kita tahu nama seperti apa, nanti akan keluar sebagai kutipan yang kalian ambil dari Mendeley-nya. Saya coba buka dulu melalui Mendeley yang saya punya. Mendeley desktop. Oke. Kecil banget. Oke, contohnya ini search di sini ya, di sebelah kiri atas itu ada literatur search ya. Pada literatur search kalian ketik di sini itu nama tempat, nama topik atau nama judul ya dari artikel yang kalian ingin kalian ketahui. Contohnya yang saya ketik di sini adalah manajemen laba. Manajemen laba nanti akan keluar beberapa judul ya secara online dari artikel yang akan kita baca mulai dari tahun 2020 sampai dengan ke bawah ya. Ini adalah artikel-artikel secara online yang keluar dari aplikasi Mendeley yang ada. Kemudian dirasa memang pernah baca dan sesuai dengan judul yang akan kita ambil, klik salah satunya. Misalnya ini pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba yang ada, ya. Kemudian kita buka Excel Word yang kita punya. Kemudian dari Word yang kita punya keluar data referensi yang ada. Ya, insertnya, kemudian good manajemen laba dari yang punya. Klik. Nanti keluar adalah data sesuai dengan dokumen yang kita ambil. Kemudian baru di insert bibliografi adalah judul yang sudah kita punya. Apa yang kita punya sesuai dengan Word yang ada. Diklik datanya. Save to My Library, sudah datanya ada dari My Library yang punya. Kemudian kita buka Word yang punya kita. Di search Word yang ada. Kemudian kita tampilkan di sini. Oke, misalnya ini yang kita ketik, motifnya dari Mendeley, kemudian
Kita ketik manajemen laba. Manajemen laba. Misalnya ini, kemudian oke. Kemudian secara otomatis keluar pada daftar pustaka yang akan kalian ambil. Ini contohnya misalnya sini, motivasi, kemampuan dan terhadap karyawan, pengaruh motivasi terhadap ini. Jadi secara otomatis dia akan keluar melalui aplikasi yang ada. Manajemen laba. Tuh, ya. Jadi akan keluar beberapa nama yang berhubungan dengan manajemen. Jadi ini pengutipan yang nomor 1, berdasarkan dari nomor 1 ini kita ngutipnya dari Sules Jayanti, M. Sodik, Hartanti terkait dengan artikel di atas. Oke, itu materi terkait dari Mendeley yang ada. Jadi saya ulangi lagi titik tekannya. Jadi pada saat nanti kalian penyelesaian terakhir dari laporan skripsi yang ada, jangan sampai tingkat plagiatnya itu di atas 40%. Jadi usahakan tingkat plagiatnya di bawah dari 40%. Kalau bisa di bawah 30%. Kenapa? Untuk menghindari pada saat kalian upload itu ke perpustakaannya Dharma Jaya, itu menjadi takutnya nanti orang membaca, mencoba men-searching, ada nama kalian dan sama persis dengan jurnal yang mereka punya, takutnya dia mengklaim hak milik mereka sehingga pembatalan dari skripsi yang sudah kalian sudah kalian buat. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai tingkat plagiatnya itu terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendeteksian plagiat, gunakanlah Mendeley, wajib. Jadi salah satu pendeteksiannya gunakan Mendeley dari aplikasi yang kalian coba download. Jadi daftar pustakanya usahakan sudah menggunakan Mendeley yang ada. Karena referensi yang menggunakan Mendeley yang ada biasanya langsung tampil nama, kemudian terbitan tahun berapa, dan otomatis langsung nge-link ke halaman artikel tempat kalian melakukan pengutipan. Jadi itu referensinya. Jadi ada 2 kata kunci berkaitan dengan penyelesaian dari skripsi yang kalian punya. Plagiat, checker dengan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Oke, terima kasih Chelsea. Itu materi dari saya. Chelsea. Chelsea. Tidur Chelsea-nya. Iya Ibu, ini jaringannya susah banget Bu. Oh ya, oke. Makasih Chelsea. Iya Ibu, ini nanti tanya jawabnya mau dijadiin 1 atau langsung? Jadiin 1 aja. Oke. Jadiin 1 aja Pak Dedi dulu, baru nanti semuanya baru di akhir. Oh, berarti di akhiran aja. Oke. Terima kasih Bu Rika atas penyampaian materinya. Oke, selamat siang Pak Dedi. Yang sudah pada nunggu nih Pak materi yang disampaikan Pak Dedi. Oke, siap. Sudah lihat belum Pak muka-mukanya gimana nih Pak kira-kiranya kakak-kakak ini Pak? Kayaknya muka-mukanya udah pusing nih kayaknya nih. Belum proposal sudah belum mulai sudah pusing ya Pak Dedi. Sudah mulai gimana gitu kayaknya. Udah makin mulus-mulus kayaknya. Sudah begadang terus nih sepertinya Pak. Bawah matanya semakin berat, semakin hitam. Sebenarnya begadang itu kalau di treatment dengan baik sebenarnya nggak harus begadang. Semua itu bisa diselesaikan dengan tuntas. Oke. Silakan Pak.
Oke, baik, terima kasih Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Semoga siang-siang tetap melek ya. Jadi walaupun siang-siang panas terik, ya semoga ada teh manis yang menemani biar manis ini bisa menyerap ilmu yang kita berikan kepada teman-teman semua. Oke, hari ini Bapak kebetulan dapat amanat dari jurusan untuk sharing terkait dengan data analisis dan discussion. Jadi ini adalah after proposal, setelah nanti kalian selesai di seminar proposal 1, 2, 3, maka yang harus kalian fokuskan selanjutnya adalah selain revisi dari masukan pembahas nanti, kalian juga sudah mulai bagaimana menganalisis data dan mencari kesimpulan dari data yang sudah kalian olah. Nah ini sebenarnya cukup kompleks ya. Sebenarnya kalau saya dibilang sejam pun nggak akan cukup untuk membahas ini sebenarnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan analisis data itu adalah pembahasan yang benar-benar kompleks ya, di mana teman-teman semua itu sudah punya data analisis yang memang bisa diimplementasikan ke dalam riset yang kalian akan kemukakan ataupun dengan perusahaan yang akan kalian ambil nanti sebagai objek penelitian kalian. Oke, data analisis ini nanti kemarin kan sudah belajar ya bagaimana perbedaan data-data di setiap riset itu. Saya tahu di sini kan semuanya bukan hanya sektor di keuangan saja, tapi juga ada syariah, ada sektor publik, ada manajemen keuangan, dan ada sistem informasi. Artinya semua harus saya jelaskan gitu ya, bukan hanya keuangan saja, tapi semua konsentrasi juga harus saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke pokoknya seperti apa membahas tentang bab 4, saya sedikit akan mengingatkan kembali kalian terkait dengan data. Apa sih sebenarnya data dan jenis data itu seperti apa? Data itu ada 2 kan. Kemarin saya sudah pernah bahas dari awal kalian kuliah di mata kuliah saya pun saya selalu ingatkan data itu ada 2, ada data sekunder, ada data primer. Ya, seperti apa data sekunder? Data sekunder itu adalah data yang diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Ya, contohnya tadi laporan keuangan. Ya, itu adalah salah satu sumber yang diolah oleh kita dengan menggunakan berbagai alat penelitian seperti SPSS dan sebagainya. Nah, data sekunder itu beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, situs, dan sumber lain yang mendukung. Ciri kedua dari sekunder itu biasanya sumbernya berasal dari penelitian yang sebelumnya. Jadi peneliti hanya mencari data tambahan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, replikasi itu penting. Jadi kalian wajib ada namanya jurnal pendukung utama ya. Jadi berasal dari penelitian yang sebelumnya, terus kalian modifikasi dengan menggunakan penelitian-penelitian yang sudah ada. Data sekunder juga bersifat kurang spesifik dan tidak memiliki kontrol dalam riset yang dibuat. Lagi-lagi, hal ini karena peneliti mendapatkan data dari sumber lain saja dan mengandalkan interpretasi. Beda halnya dengan data primer. Nah, kalau data primer itu data asli, nah. Seperti pengertian data primer, menurut Sugiono yang menyatakan bahwa data tersebut diberikan langsung dari sumbernya. Jadi kalian itu datang ke sumbernya, ya, sehingga dipastikan bahwa data tersebut murni. Nah, tanpa ada perantara. Jadi kalian kalau pakai data primer itu seperti menggunakan kuesioner itu kan datang langsung ke sumbernya sebagai pengolah auditor, sebagai pengolah anggaran, manajer dan sebagainya. Dia langsung ke sumbernya. Informasi pertama. Hal ini disebutkan karena pengumpulan data pertama kali dilakukan dalam penelitian. Jadi pertama kali memang dapat informasi itu dari sumbernya langsung. Terus yang ketiga, valid dan akurat. Data primer adalah data yang cenderung selalu berkembang setiap waktu. Sehingga harusnya mengumpulkan data yang didapat bersifat dapat diperbaharui. Nah, bentuk data primer itu datanya mentah. Ya, mentah itu dalam arti pihak yang memberi informasi secara langsung dan belum diolah sama sekali. Nah, sekarang kan Anda sudah ada konsentrasi nih. Anda kan sudah bisa tahu di mana posisi Anda sekarang. Saya mengambil datanya apakah data sekunder atau data primer. Itu Anda harus paham. Nah, di analisis data kita juga harus paham apa sebenarnya analisis data itu. Proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna
yang dapat dijadikan dasar dalam pengambil keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Anda kan melakukan riset itu kan pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang harus Anda bahas. Nah, bagaimana dalam riset itu bisa memecahkan masalah yang Anda kemukakan? Ya, bisa menjawab rumusan yang Anda kemukakan. Nah, itu adalah komponen dari bab 4. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model, dan menentukan informasi penting dari kegiatan penelitian tersebut. Jadi bab 4 itu kompleks. Sudah kita data ada, ternyata data ada masalah, dibersihin dulu. Setelah data udah bagus, langsung ditransformasi. Setelah transformasi, dibuat modelnya. Begitu sangat kompleksnya kalau dalam data analisis data. Nah, dari data itu ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ya, kalau data kualitatif itu adalah data yang dianalisis secara sistematis yang tidak menggunakan model matematika dan statistik. Dengan kata lain, ini dilakukan dengan membaca tabel, grafik yang sudah tersedia diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data. Dia cuma cerita, mendeskripsikan, menjelaskan, memaknai dari suatu data, gambar, grafik ya tanpa dia harus mengolah data. Beda dengan analisis kuantitatif. Nah, kalian ini masuknya semua ke kuantitatif karena kualitatif itu sangat jarang, nah. Ya, kualitatif itu kalau orang-orang mahasiswa yang sudah ekspor itu boleh. Tapi kalau untuk S1 sangat jarang sekali menggunakan kualitatif karena dia harus menggunakan banyak referensi jurnal, referensi penelitian, terus banyak sumber teori yang harus kalian harus kalian ungkapkan di dalam skripsi kalian. Nah, kebanyakan kita menggunakannya data yang sifatnya kuantitatif, di mana kalau kuantitatif itu data yang menggunakan model matematika yang statistik dalam proses datanya. Hasil analisisnya dia berupa angka-angka yang disajikan dan diuraikan di dalam penelitian. Ya, teknik yang digunakan dalam analisis kuantitatif itu adalah teknik analisis deskriptif dan inferensial ya yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kita banyak menggunakan kuantitatif. Nah, terus bagaimana langkah menyelesaikan bab 4? Nah, kita akan masuk nih, Bapak akan jelasin gimana proses alur kita dalam menyelesaikan bab 4. Yang pertama itu kita harus, Bapak jelaskan dulu yang data sekunder ya. Ya, karena kita punya datanya dua, jadi saya jelaskan dulu sesi yang ini data sekunder. Data sekunder itu ya misalkan data yang memang menggunakan sumber data yang langsung yang didapat melalui perantara. Tadi saya bilang laporan keuangan, terus laporan anggaran dan sebagainya yang berupa memang angka-angka yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Pertama, itu adalah deskripsi data. Ya, kita harus dulu mendeskripsikan objek penelitian kita seperti apa. Bapak ini aja deh ya, kita ke contoh skripsi ya, biar agak enak. Jadi kalau saya ada 3 skripsi, nah, seperti ini. Oke. Sebentar. Oke. Nah, di bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan ya. Nah, jadi kalau misalkan di awal kita sudah menjelaskan bagaimana bentuk deskripsi objek penelitian. Jadi kalau di poin pertama itu kita membahas bagaimana penentuan kriteria pemilihan sampel kita. Kan di bab 3 sudah ada tuh apa saja sih kriterianya kita menggunakan pemilihan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling, dengan menggunakan berbagai kriteria. Nah, kita coba rondenkan, kita kita tulis beberapa sampel yang menjadi pengurangan-pengurangan kita sehingga dapatlah sampel penelitian. Nah, biasanya di sini yang sering terjadi di
misalkan satu angka atau satu perusahaan tidak masuk, itu akan mempengaruhi hasil Anda. Jadi Anda harus benar-benar melihat tabulasi yang memang menjadi sampel penelitian Anda sesuai dengan purposive sampling penelitian Anda. Jadi Anda harus benar-benar. Nah, terus yang kedua, biasanya ada namanya data outlier. Nah, ini biasanya terjadi apabila tidak tercapainya uji regresi klasik. Ya, kita tahu belajar ya, pernah ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesedesitas, uji autokorelasi, 4 hal atau uji kelayakan modelnya tidak tercapai, maka akan terjadi namanya data outlier. Nah, ini banyak sekali. Pak, kenapa harus data outlier? Kenapa nggak langsung di-lock-kan atau di-learn? Jangan langsung di-lock atau jangan langsung di-learn. Jangan langsung dirubah model. Yang harus dilakukan apabila terjadinya ketidak tercapaian regresi klasik dan uji F, maka yang harus dilakukan adalah outlier, perbaikan data. Ya, apa sih sebenarnya outlier? Outlier itu adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya. Muncul dalam bentuk nilai-nilai yang sifatnya ekstrim dari sebuah variabel. Ya, ada 4 penyebab. Yang pertama ada kesalahan dalam mengentry data. Dicek lagi kalau memang ada data yang salah atau tidak. Yang kedua, gagal menspesifikasikan adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, ada outlier, bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel. Dan yang keempat, outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai yang sangat ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Yang misalkan nilainya ada satu yang nilainya sebenarnya jutaan, tapi ada satu yang nilainya triliunan. Nah, itu adalah salah satu bentuk nilai ekstrim. Makanya terjadi namanya outlier. Jadi yang pertama ingat ya, kalau misalkan tidak tercapainya regresi klasik dari 4 komponen dan tidak tercapainya uji kelayakan model, yang Anda lakukan adalah outlier dulu. Ya, jangan Anda langsung mengubah model Anda. Pak, saya sudah outlier dengan 3 kali metode outlier misalkan. Ini kebanyakan nih, Pak, udah sampai 3 kali nggak bisa. Kalau sudah 3 kali tak bisa, ya, atau sudah habis 40% dari sampel Anda, maka Anda baru boleh merubah model. Ya, merubah model itu dalam arti ingat ya, ada model regresi dengan menggunakan log atau dengan menggunakan learn. Itu boleh Anda lakukan kalau sudah melakukan 3 kali outlier. Itu warning buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan data sekunder adalah analisis deskriptif. Nah, ini ya, ini adalah proses kedua. Jadi menggambarkan bagaimana kondisi data kita ya pada skripsi atau sampel yang akan kita lakukan. Jadi dia menggambarkan bagaimana nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Pak, apakah cuma cukup kita tahu berapa nilai minimum, maksimum? Tidak, semua harus Anda analisis. Anda kaitkanlah dengan perusahaan sampel Anda. Contoh ya, ada sampel di sini yaitu tentang ada variabel di sini tentang likuiditas. Ya, likuiditas di sini nilai N-nya 42, nilai minimumnya 0,337, nilai maksimumnya 6,0 sekian, meannya 1, sekian, dan standar deviation-nya 1, nah. Di sini Anda harus kaitkan dengan sampel Anda. Ya, menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki nilai maksimumnya sebesar sekian dan nilai maksimumnya berapa. Yang artinya 42 sampel yang diteliti, likuiditas terendah dalam perusahaannya ada 33,7%, sedangkan tertinggi adalah 601,3. Meannya sekian, menunjukkan bahwa rata-rata likuiditas dalam perusahaan 40 responden sebesar 1,21,3% dengan standar deviasinya sekian. Ya, nanti kalau bagusnya malah di sini ada tambahkan nilai minimumnya itu adalah 0,337 ini adalah perusahaan apa. Ya, misalkan Sido muncul ada tulis di situ. Jadi Anda kaitkan dengan sampel penelitian. Jadi dia menggambarkan bagaimana kondisi data yang Anda gunakan. Itu namanya deskriptif statistik. Ya, jadi yang kedua adalah setelah Anda menjelaskan tentang objek penelitian Anda, yang kedua adalah Anda menjelaskan statistik deskriptif Anda.
Yang ketiga, dalam data sekunder itu harus tidak jauh dari namanya uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik itu adalah uji pertama dalam melakukan penelitian data yang sifatnya sekunder. Ya, jadi ada 4 ya. Kalau kalian punya buku Bapak, mungkin bisa kalian baca di situ. Ada uji normalitas, multikol, hetero, dan autokorelasi. Nah, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas, Bapak menyarankan kalian untuk menggunakan metode yang ketiga, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, jadi ada metode ketiga di buku itu. Jadi kalian boleh menggunakan dengan tingkat signifikannya kalian analisis. Nah, saran Bapak ini kan ada kayak gini. Nah, kalau di dalam skripsi jangan Anda kopas seperti ini. Ini adalah kopas yang salah. Nah, baiknya Anda lakukanlah hal yang seperti ini. Ya, jadi kalau mau dalam skripsi, jadi Anda bagusnya adalah, nah, nih, ya, jadi Anda buat seperti ini lebih minimalis. Ya, jadi hasilnya saja yang Anda masukkan, terus sumbernya Anda buat. Nah, sumbernya olah data SPSS versi 20. Sehingga dalam setiap penjelasan di uji regresif itu tidak akan mengambil space yang cukup banyak. Jadi jangan pernah kalian mengcopy output SPSS terus di-copy langsung ke dalam skripsi kalian. Ya, itu tidak saya sarankan. Jadi cukup kalian buat satu tabel yang apa yang dibutuhkan di dalam uji tersebut nanti dilampirkan di belakangnya sebagai pengolah data kalian. Ya, jadi itu. Nah, kalau uji normalitas ini kan sudah pada paham sendiri. Ya, di buku sudah ada penjelasannya. Kalau dia nilainya harus di atas 0,05, maka dapat dikatakan normal. Pak, kalau nggak normal gimana? Ya nggak bisa, harus normal. Karena itu sudah syarat mutlaknya. Ya, data tidak akan bisa kalau datanya normal, ya berarti dia homogen. Ya, tidak hetero. Ya, kalau dia dikatakan tidak normal berarti dia homogen, jadi nggak bisa. Ngapain meriset data yang sifatnya cuma sama gitu ya? Kalau hetero kan semuanya berbeda dengan jenis industri yang berbeda. Ya, jadi uji normalitas harus normal. Kalau nggak normal, outlier. Ya, waduh, kalau pertama nguji sudah nggak normal, langsung down saya Pak. Kayak mana Pak, baru juga normal, udah nggak bisa. Jangan seperti itu. Kitanya harus coba dulu mengoutlier data kita seperti apa, baru kita coba lagi uji normalitas. Oke, selanjutnya di dalam regresi itu juga kan harus jelaskan namanya uji multikol. Ya, uji multikol sama Bapak pakai uji ini. Jadi cukup hanya kebutuhannya saja yang digunakan. Jadi jangan kalian copy. Saya ingatkan seperti itu lagi ya. Kalau di sini di multicall ini kita menggunakan tolerance dan VIP. Ya, kalau nilainya di atas 10 itu bagus ya. Dari hasilnya kan dilihat bahwa penelitian kalau lebih dari 10 ya, maka tidak terdapat masalah multicall dalam model regresi gitu ya. Jadi kalau dia kurang dari 10 nilai toleransinya maka itu dikatakan terhindar ya. Yang bagus adalah yang terhindar. Terus ada namanya uji autokorelasi. Nah, ini kalau uji autokorelasi ini kan yang ngitung-ngitung ya. Jadi kalau kalian ini harus benar-benar bisa buka lagi buku saya. Ya, dibuka lagi buku SPSS-nya. Kalau Anda menggunakan SPSS terutama data sekunder ya. Karena data sekunder itu memang saya arahkannya kalian untuk ya bahkan PLS pun bisa digunakan untuk regresi ya, untuk apa sekunder ya. Jadi tapi tergantung kebutuhannya seperti apa ya, kebutuhan risetnya seperti apa. Nah, terus yang ketiga tadi saya lanjutkan adalah uji autokorelasi. Ini uji autokorelasi ada Darwin-Waston-nya ya, cuman yang dibutuhkan Darwin-Waston kan. Jadi nggak butuh tabel yang semua itu Anda copy itu nggak perlu. Terus Anda hitung berapa dari tabel tersebut, nah ternyata dapat hasilnya tidak ada autokorelasi yang sifatnya positif. Ya, jadi cukup seperti ini. Dan yang terakhir di uji regresi itu ada namanya uji heteroskedastisitas.
Nah, uji heteros itu tujuannya itu untuk menguji terjadinya ketidaksamaan ya. Jadi kalau misalkan ini pakai, kebetulan Bapak pakainya pakai PP plot ya. Kalau Bapak sih sarannya pakai Glatzer ya. Jadi kalau bedanya, kalau di hetero itu metodenya itu ada banyak ya. Ada Glatzer, ada uji Park, ada uji White, ada uji uji PP plot, tergantung penggunaannya yang mana. Ya, nggak masalah mau pakai semua, salah satunya aja nggak apa-apa. Yang penting hasilnya adalah tidak ada gejala heteros. Nih kalau menyebar seperti ini dia berarti bagus. Nah beda sama yang kedua, yaitu tentang mana tadi Tiara. Oke. Nah kalau Tiara ini dia pakai Glatzer. Nah kalau Glatzer itu seperti ini. Nah Glatzer contohnya adalah seperti ini. Jadi dia lihat nilai signya kalau Glatzer. Kalau dia di atas 0,05 berarti dia bagus, tidak terhindar dari hetero. Ya, nah ini kalau udah masalah angka-angkanya udah pusing semua. Ya, jadi memang kalau data analisis itu memang berpatoknya kepada angka-angka riset yang kalian gunakan. Oke, jadi pertama tadi yaitu objek penelitiannya seperti apa pada sampel. Yang kedua statistik deskriptif. Yang ketiga adalah regresi klasiknya. Regresi klasik itu dibagi menjadi 4, ada namanya uji normalitas, ada uji regresi, ada multikol, ada autokorelasi, dan ada heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya baru kita namanya adalah analisis regresi. Nah, ini kebetulan kalau anak bimbingan saya kemarin pakai PET analisis. Nah, ini seperti ini modelnya ya. Ini juga bagus ini kalau misalkan dalam riset ada model seperti ini pakai PET analisis jalur. Ya, jadi pakai SPSS juga bisa digunakan. Nah, kalau standarisasinya kalau kita hanya menggunakan regresi biasa, berarti kita hanya menggunakan seperti ini. Ya, ada yang selanjutnya adalah analisis regresi, model regresi. Nih, ya. Ini lihat model, ini modelnya seperti ini. Ya, ini kan sudah kalian bisa pelajari ini. Ada lihat modelnya hanya di beta, lihat di sini. Ya, nanti kalian interpretasikan dari model yang sudah dikemukakan. Ya, jadi kalian baca di sini. Terus ada koefisien kadar determinasi. Ini adalah nilai R-square dari setiap riset yang kalian lakukan. Jadi nilai R-square-nya dilihat R-square-nya berapa, terus nanti nilainya berapa persen, dan nanti sisanya adalah faktor-faktor lainnya. Nah, selanjutnya adalah uji F. Uji F itu adalah uji kelayakan model. F hitung itu harus lebih kecil dari F hitung harus lebih besar dari F tabel, atau signya lebih kecil dari 0,05. Ini dikatakan layak karena signya sangat kecil, di bawah 0,05. Nah, yang paling penting adalah uji hipotesis. Nah, ini dia nih anak ya. Jadi kalau uji hipotesis itu, jangan berpikir bahwa uji hipotesis itu harus berpengaruh hasilnya. Pak, saya itu nggak berpengaruh semuanya. Berarti saya ini gagal penelitiannya. Salah. Mindset itu hilangkan. Ya, karena hasil dalam uji hipotesis itu, ya kita harus terima apapun hasilnya. Nggak harus berpengaruh, tidak harus sama dengan penelitian yang kemarin. Pak, yang kemarin itu hasilnya berpengaruh, saya tidak. Saya kayak mana Pak? Berarti salah dong penelitian saya. Salah kalian berpikir seperti itu. Malah yang berbeda itu malah bagus. Ya, kenapa? Karena kalian bisa menambah referensi pembacaan kalian dari perbedaan pendapat tersebut. Ya. Jadi jangan pernah takut kalau hasil penelitian yang kalian diuji hipotesis itu hasilnya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti dalam uji hipotesis kita lihat hasilnya ya, berpengaruh atau tidak. Masalah berpengaruh tidaknya itu yang penting adalah hasil dari data tersebut. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah baru discussion. Ya, discussion itu adalah pembahasan. Ya, kalau pembahasan seperti ini, cara pembahasan yang baik itu seperti punyanya Mbak Tiara ini, pembahasannya membahas per detail. Nih, nah pembahasannya.
Kalau kita bicara masalah pembahasan, nah pembahasan itu harus per variabel, ya. Nah, yang pertama kita harus cantumkan adalah hasil penelitian SPSS-nya seperti apa. Ya, jadi yang pertama adalah hasil SPSS-nya seperti apa. Setelah yang pertama sudah hasil SPSS seperti apa, dinyatakan apa, diterima apa tidak hipotesisnya. Ya, seperti ini. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20 dengan tingkat signifikannya berapa? Yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas itu tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis pertamanya ditolak. Nah, kenapa ditolak? Baru kita pakai riset-riset yang ada, teori-teorinya menurut Harahap, menurut ini penelitiannya Wibowo Herawati, ya menyatakan bahwa memang itu tidak berpengaruh terhadap tingkat laba, misalkan. Ya, jadi dalam pembahasan itu harus seperti itu susunannya. Nah, hasil statistiknya seperti apa, hipotesis diterima atau tidak, barulah Anda bahas secara teoritis dan jurnal yang mendukung pembahasan Anda. Ya, jadi itu dalam membahas tentang pembahasan. Diskusi Anda pada saat akhir setelah mendapat uji hipotesis itu paling penting. Jadi bukan Anda ceplak-ceplok masukin semuanya, nggak seperti itu. Ya, penelitian yang sebelumnya seperti apa hasilnya, dia tidak mendukung penelitiannya si X misalkan. Tetapi ada penelitiannya Wibowo Herawati yang menyatakan bahwa memang likuiditas itu nggak punya pengaruh terhadap manajemen laba misalkan. Ya, nanti itu Anda harus cari jurnalnya. Seperti itu. Jadi bukan ceplak-ceplok aja Anda masukin ke dalam skripsi Anda, tapi Anda harus benar-benar relevan dengan riset Anda. Itu dalam discussion. Nah, itu ya kalau misalkan datanya sifatnya adalah data sekunder. Nah, kalau data primer gimana, Pak? Ya, nah, data primer. Nah, ini Bapak sarankan untuk data primer itu menggunakan PLS. Ya. Jadi jangan pakai SPSS. Kalian tuh kan data primer itu kebanyakan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu kan ada indikatornya. Ada variabelnya. Setiap variabel itu kan ada indikator. Nah, indikator itu yang harus kalian gunakan adalah PLS. Saya sarankan. Ya, PLS itu adalah bagian dari SEM. SEM itu banyak. Ada AMOS, ada banyak lah pokoknya ya. Jadi kita pakai PLS. Nah, PLS ini adalah model persamaan struktural yang dasar teorinya itu lemah. Ya, indikator dari variabel laten tidak memenuhi model refleksi, akan tapi informatif. Bentuknya kayak mana sih, Pak? Nah, ini banyak sebenarnya ya kalau dibilang bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuknya seperti ini, Nak. Jadi nanti Anda boleh kalau di web itu bisa, tapi memang ada waktunya ya. Jadi cuma dikasih free itu kalau nggak salah itu cuma 1 bulan. Kalau nggak salah, kalau nyari lisensinya agak susah. Ya, jadi tapi kalau untuk gratisan 1 bulan untuk running well, oke lah, nggak masalah. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada riset tentang kondisi sosial berpengaruh terhadap sikap terhadap sekolah kejuruan, terus kondisi sosial berpengaruh terhadap minat sekolah, kejuruan, kondisi ekonomi berpengaruh terhadap sikap dan minat terhadap perguruan. Jadi seperti ini. Jadi indikatornya seperti ini, ada indikator-indikator, ini indikator namanya ya dalam riset. Nah, ini PLS ya nih seperti ini ya. Nah, PLS itu dapat digunakan sebagai konfirmasi teori yang merekomendasikan hubungan dengan yang belum ada dasar teorinya. SEM itu ada AMOS, ada Listrel ya berbasis kovarian, dan sedangkan PLS itu berbasis varian. PLS mampu menghindari namanya model rekursif dan indikator formatif. Nah, model PLS itu ada namanya inner model dan ada namanya outer model. Ya, nanti saya kasih contohnya deskripsi. Ya. Ciri-ciri model indikator refleksif ini arah hubungan kualitas dari variabel laten ke indikator, antar indikator diharapkan saling berkolerasi, menghilangkan satu indikator, tidak akan merubah makna dan arti variabel yang diukur, kesalahan pengukuran error pada tingkat indikator. Oke, saya coba langsung ke skripsi. Nih, kalau data sekunder ya kan kemarin kalau data sekunder itu kan saya bilang adalah
gambarannya terhadap data atau angka-angka yang kalian gunakan ya. Nah, kalau data primer itu adalah yang harus kalian jelaskan adalah pertama itu nih ya, data dan objek penelitiannya kalian harus jelaskan. Kalian menyebarkan kuesioner itu ke siapa saja ya. Jadi ada jumlah kuesioner yang disebarkan, terus jumlah kuesioner kembali berapa, itu harus kalian jelaskan. Ya, misalkan saya yang menyebarkan kuesioner ke Kabupaten Pesawaran Pak di Inspektorat. Ada 68, tapi yang kembali hanya 49. Ini wajib kalian jelaskan di bab pertama. Karena kan kalian hubungannya dengan kuesioner. Terus baru kita jelaskan kuesioner yang disebarkan ada 68. Kuesioner yang dikembalikan 19, kuesioner yang digunakan 49. Jadi tingkat pengembalian ada 49, seperti itu. Jadi ada penjelasannya. Ya, data kuesioner yang kalian gunakan dalam satu seperti apa. Terus nanti ada jenis-jenis di dalam kuesioner Anda itu kan Anda sudah jelaskan deskripsi pengisi pengisi respondennya ya, ada nama, ada jenis kelamin, lamanya bekerja, terus itu umur misalkan, terus itu juga lulusan apa misalkan. Nah, itu Anda harus jelaskan dengan menggunakan tabel frekuensi. Ya, boleh dibuat grafik seperti ini, boleh. Atau Anda buat frekuensi juga boleh, silakan. Jadi ada penjelasan, misalkan kayak jenis kelamin, yang mayoritas berapa orang, terus ada juga usia responden, berapa sampai berapa. Jadi harus dijelaskan kondisi kondisi responden yang mengisi kuesioner Anda. Ya, itu harus Anda jelaskan pada bab pertama untuk data primer. Ya, terus lama bekerja, ya ini Anda harus jelaskan dengan menggunakan secara detail. Jadi nanti dijelaskan satu persatu. Nah, ini dia namanya model PLS ya. Ini PLS versi 3.3.3. Jadi ada bentuknya ini dia melakukan penelitian bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kerja terhadap akuntabilitas kerja. Nah, indikatornya ini setiap misalkan anggaran berbasis kinerja, ini ada indikator-indikatornya, ini juga ada indikator-indikatornya, di sini juga ada indikatornya. Ya, jadi syaratnya adalah ini nilainya harus di sini ada syarat juga yaitu uji validitas dan reliabilitas ya, Nak ya. Tetap harus ada kevalitan dan reliabilitas. Ingat pernah belajar kan deh sama Bapak di SPSS bahwa uji data dalam primer yang pertama adalah data harus valid dan harus reliable. Kalau nggak valid dan tidak reliable, maka riset tidak bisa digunakan. Ya, nah di sini kevalitan dalam menggunakan PLS nilainya harus di atas 0,7. Ya, nih nilai-nilai yang ini sama yang ini sama yang ini harus 0,7. Nah, makanya dibuatlah seperti ini. Nah, nih hasil interpretasi bahwa semua dinyatakan valid. Karena kenapa menunjukkan angka lebih dari 0,7. Nah, ini 0,7 semua nih. Lebih dari 0,7. Berarti semuanya adalah baik. Ya, seperti itu. Terus dijelaskan per detail seperti ini. Baru kita menggunakan model EVA. Yaitu EVA itu adalah membandingkan nilai EVA sebagai konstruk dengan korelasi konstruk lainnya dalam model. Ya, nah bentuk EVA seperti apa nih? Nanti AV itu average variance extent itu nanti akan muncul di dalam aplikasi PLS ini. Ya, nanti ada cara mengerjakannya. Jadi kalau Bapak sih saranin pakai tutorial YouTube gampang sini. Ya. Nah, terus setelah ada AV nanti baru dilihat tuh kalau AV-nya lebih dari 0,05 maka dikatakan reliable. Nah, nih baru variabel latennya dijelaskan, ini uji reliabilitasnya dengan menggunakan Cronbach's alpha atau composite reliability. Ini kebetulan ada dua-duanya, nanti di dalam aplikasi PLS-nya akan muncul ini composite reliability dan Cronbach's alpha-nya seperti apa. Kalau di atas 0,7 berarti dikatakan reliable.
Ya, ini adalah variabel latennya. Nah, baru selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu adalah uji untuk menjawab apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh dalam setiap penelitiannya. Ya, nah ini dilihat di sini ada ujinya di sini, dilihat ada beberapa yang berpengaruh dengan tidak berpengaruh. Nah, nanti di total efeknya akan muncul seperti ini, ya. Jadi dalam gambar ini nanti di PLS-nya dia akan muncul hasil dari SPSS-nya seperti apa. Lebih simpel sebenarnya, nah. Jadi kalau Anda pakai menggunakan kuesioner, Anda nggak perlu lagi pakai uji regresi klasik, ya. Kalau misalkan Anda menggunakan PLS. Tapi kalau Anda pakai SPSS, Anda harus tetap menggunakan regresi klasik, ya. Dan tapi saran saya kalau data Anda primer, kalau Anda pakai klasik, ya, pakai SPSS tidak akan tergambar dan agak kesusahan kalian dalam melihat hubungan antar setiap indikator dari penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi enak ini kalau misalkan pakai PLS, ya. Jadi saran saya nanti bagi teman-teman yang pakai kuesioner ini gunakanlah PLS. PLS itu sampelnya masih bisa kok. Kalau 30 sampai 50 masih bisa. Ya, sampai 200 juga masih bisa dia. Jadi jangan takut Anda, Pak, kalau sampelnya dikit gimana? Nah, kalau dia di bawah 30 memang dia agak susah. Saya tidak sarankan kalian untuk, tapi kuesioner kalau cuma di bawah 30 itu agak aneh menurut saya. Ya, sama ya, kalau di total efek di dalam uji pengaruh ini juga sama. Lihat signifikannya berapa, lihat tabelnya berapa, dan hitungnya berapa. Nah, ini perbandingannya bisa Anda baca, Anda hasil seperti apa. Nah, uji hipotesisnya dilihat di sini juga lebih gampang. Ya, maka HA1 diterima, HA1 diterima. Sehingga Anda bisa menjelaskan hasil risetnya seperti apa. Berarti ternyata pengaruh anggaran berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kerja, evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Ya, jadi kalau pokoknya gini, kalau misalkan di dalam SPSS kan Anda kan sudah tahu treatment SPSS itu seperti apa. Ya, jadi buka lagi bukunya yang kuning itu. Ya, jadi kalian sudah bisa menggambarkan bagaimana proses kerja. Tapi kalau yang baru seperti ini, ya jadi kan ada namanya program PLS ini kan baru nih buat kalian. Nah, itu juga saran saya adalah kalian coba lihat download dulu aplikasinya yang sudah ada, ya, terus belajar coba satu kali untuk bisa membuat. Itu sangat simpel sekali Kona dan gampang sekali, ya. Jadi kalau kalian mau pakai toolsnya tergantung kalian mau menggunakan apa. Nah, kalau lebih gampang lagi kalau digunakan dalam data sekunder pakai eViews sebenarnya. Anak bimbingan saya satu orang yang sudah pernah pakai eViews. Ya, itu gampang sekali, cuma satu kolom, nggak perlu pakai banyak detail kolom. Kalau SPSS kan kolomnya banyak ya, Nak, ya. Dan membacanya agak sedikit ribet, tapi kalau eViews dia kolomnya sedikit, jadi gampang dalam menginterpretasikan. Lagi-lagi saya bilang tools itu adalah suatu alat. Jadi kalau alat pun alat itu adalah membantu kalian hanya untuk menganalisis, tergantung kebutuhannya sampai mana, kepenggunaannya sampai mana. Jadi kalian bisa tahu bagaimana penggunaan tools yang akan kalian gunakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya sarankan nanti yang pakai kuesioner sudah mulai bisa belajar menggunakan ini. Jadi nggak ada alasan lagi nanti kalau misalkan bimbingan sama pembimbingnya, Bu, kok saya pakai SPSS aja agak mudah dan segala macam. Saya tidak sarankan, lebih baik kalian gunakan PLS ini agar lebih mudah menggambarkan setiap hubungan setiap indikatornya. Jadi indikator-indikator yang dikemukakan setiap variabel itu akan tercermin dengan baik tanpa kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau di SPSS kita nggak bisa lihat, cuma melihat bagaimana kalau tidak valid tapi tidak melihat hubungan. Oke, itu ya. Terus juga di kolom discussion sama ya. Jadi kalau di di discussionnya teman-teman di primer juga sama. Bahas dulu hasilnya seperti apa di UJT, baru kalian membahas hasilnya apakah mendukung hipotesis atau tidak, baru nanti kalian akan bahas lagi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga semuanya terkombinasi dengan baik. Oke, itu saja mungkin gambarannya Chelsea dari Bapak. Kalau nanti kita saran saya sih ada pelatihan buat PLS ya, jadi
kita enak tuh kalau misalkan nanti ada workshop untuk pelatihan PLS, jadi kalian bisa langsung belajar di sana dan mungkin bisa masukkan juga buat jurusan nanti diadakan itu. Kalau SPSS saya yakin teman-teman semua insya Allah sudah saya bantu dengan modul yang Bapak punya, jadi lebih gampang dalam mencerminkan penelitian Anda. Oke, silakan. Terima kasih, Chelsea. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Wah, lumayan. Udah masuk di bab 4 aja ya Pak. Yang lain masih mikirin ini isinya apa, proposalnya. Oke, jadi untuk kakak sama teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya, bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat. Gimana, kakak, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ini masih pada galau dengan skripsinya bakal diterima atau enggak ini Bu? Atau siapalah ya pembimbingnya, masih pada bingung ini. Udah Masih galau deg-degan. itu, jadi Iya. belum mikirin sampai ke sana kayaknya ini. Pokoknya yang penting seminar proposal dulu ya Pak. Iya, yang penting seminar proposal dulu baru nanti mikirin yang lain gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira nih? Mungkin saya deh Pak, Bu Rika sama Pak Dedi, saya juga pengen tanya nih Pak. Kalau misalnya nih kita mau mikirin soal judul, perlu nggak sih Pak sampai kita itu mikirin sampelnya ini nanti sampelnya bakal berhasil nggak ya? Atau kita pikirin dulu judulnya, isinya gimana, sampelnya nanti belakangan gitu Pak. Habis sempro aja mikirnya. Atau emang dari awal nentuin judul itu kita emang udah kebayang gitu, ini sampelnya nanti bakal bisa atau enggak gitu, daripada ngulang lagi. Itu emang harus ada gambaran atau gimana Pak? Iya, kalau dibilang harus ada gambaran ya haruslah ya. Jadi kalau Anda melakukan riset, kalau Anda nggak punya objek yang ditelitinya nggak jelas ya gimana gitu ya. Jadi kalau di dalam riset itu satu yang paling penting kan adalah objeknya apa gitu ya. Kalau misalkan dalam objek kalian nggak melakukan, misalkan contoh gini, dulu waktu zaman publikasi SR yaitu Stability Reporting kan banyak tuh mengangkat masalah penelitian SR. Ternyata pada saat di tengah jalan ternyata SR manufaktur itu cuma 8 perusahaan loh. Nah, itu kan jadi salah satu keterbatasan juga di dalam penelitian. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilanjutkan gitu. Malah itu menjadi tantangan sebenarnya buat teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau di dalam riset, kalau kita nggak tahu objeknya, gimana kita mau melakukan penelitian? Karena itu kan dasar fondasinya. Ya, salah satu ingat di bab 1 adalah kalau misalkan kalian punya masalah dengan objek penelitian yang kalian lakukan, baru Anda bisa melakukan riset Anda. Gitu. Jadi kalau dibilang, Pak, nantilah Pak masalah data mah gampang gitu ya. Ya, tapi ya tetap harus Anda pikirkan kira-kira data ini benar-benar bisa didapat atau enggak. Misalkan contoh juga mau riset tentang owner perusahaan publik. Nah, kayak mana coba? Emang bisa kalian mau dapetin manajer perusahaan publik? Nah, itu kan kita harus mikir dong, relevan ya kita sebagai mahasiswa S1 harus datengin ke Sido Muncul, ke Bursa, ke Mandiri, segala macam. Sedangkan kita ini siapa gitu. Nah, kita harus relevan dong. Kalau kecuali kita anak S3 ya juga ya Bu ya. Jadi kita harus tahu lah ukuran diri kita seperti apa. Jadi harus relevan dengan apa yang kita mampu dan harus relevan juga apa yang memang kita. Makanya ingat ya Naya, literasi itu penting. Jadi jangan sampai kalian itu cuman hanya kopas, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jangan seperti itu. Ya, tetap harus dibaca. Kira-kira ini mempersulit saya enggak? Kira-kira ini gampang enggak ya? Itu yang paling penting gitu ya. Kira-kira saya paham enggak dengan skripsi ini? Ya, kalau saya buat olah data ini kira-kira mudah nggak bagi saya? Nah, itu kalian harus paham.
Jadi ingat, literasi dulu, jangan asal diceplok ambil seperti itu sih Chelsea. Jadi kalau dibilang penting ya penting, semuanya objek itu penting bagi kita. Oke, nanti kalau misalkan data, kalau kalian butuh data sekunder itu ada linknya yang gampang, kalian tinggal ambil aja ya, di linknya tersebut tinggal download laporan keuangan. Selama ini kan kalian dapatnya cuman lewat Bursa Efek atau lewat ini, ada linknya yang memang dikasihnya free, itu banyak sekali. Jadi sekarang ini lebih permudah lagi kalau pakai data sekunder. Oke, yang lain gimana? Sepi dan tidur kayaknya. Karena siang Bu kayaknya Bu. Ya pokoknya intinya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan tadi juga Bu Rika juga udah jelasin Mendeley itu bukan mempersulit ya, tapi mempermudah kalian dalam mensitasi penelitian kalian malahan. Jadi kalau mau mencari replikasi sangat gampang sekali menggunakan Mendeley. Ya, begitupun dengan penggunaan alat atau tools dalam pengolahan statistik. Itu juga sebenarnya semua tools itu sama, mudah dan gampang. Tapi tergantung pemahaman kalian seperti apa. Ya, pakai SPSS boleh, pakai eViews boleh, pakai Amos boleh pakai, tapi tergantung dari kemudahan kalian dalam memahaminya. Ya, jadi saya harap dua tools tadi kalian sudah mulai ngerti bagaimana penempatan kalian sebagai pengguna SPSS dan bagaimana penempatan kalian sebagai pengguna PLS. Saya tadi sudah mulai mengarahkan kalian untuk jangan terlalu nyaman dengan SPSS lah gitu lah, karena SPSS itu kan sudah sangat udah sangat membumi gitu istilahnya ya, dalam arti semua kalangan itu pakai gitu ya. Coba keluar dari zona nyamannya dengan menggunakan tools-tools yang memang lebih sederhana gitu. Kalau kalian yang memang notabene mau lanjut studi S2 kan itu harus sesuatu yang bagus gitu buat kalian untuk mendapatkan tabungan di masa yang akan datang nanti. Ya kalau cuman mau ngambil segelar sarjana aja ya it's okay lah, lanjutkan lah dengan menggunakan hal-hal yang mudah bagi kalian gitu. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nurmala, kenapa? Ini pada tidur semua ya kayaknya, ini pada bobo siang semua ini. Kayaknya memang benar lagi panas ini. Siang-siang Pak, panas, angka-angka juga kan. Panas. Ya. Laporan keuangan belum banyak yang di-download ya Chelsea ya. Kira-kira apa yang mau di-download gitu ya. ACC apa enggak sama pembimbingnya gitu. Udah download rupanya enggak ACC judul, rubah data lagi katanya. Iya, ini Oke, buat yang siap. memang Nanti untuk ini jadi lebih gampang mereka buat pelatihan, itu juga bagus sih sebenarnya. Kalau SPSS saya yakin mereka sudah expert lah, saya berharap seperti itu. Canggih ya. Jadi udah canggih lah ya, tapi kalau bisa memang mahasiswa yang mengambil konsentrasi yang di luar dari keuangan, kalau bisa memang diarahkannya ke sana. Diarahkan ke PLS. Oke, Ya. nanti coba diajuin, siapa tahu memang bisa PLS. Iya, oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan ini? Rombongan yoga, Aksal, ada yang mau ditanya? Mei, Pindi. Belum, Bu. Belum. Kayaknya sudah pada paham semua kayaknya. Atau pada nggak jelas, nggak ngerti apa gitu, ya Allah. Gitu. Masih bingung Pak. Pembimbing Pak, Bu. Han nih, Han gimana Han? Apa yang bingung Han? Masih bingung Pak. Apa yang bingung Han? Bingungnya di mana? Jangan sampai kebingungan itu menjadi petaka nanti buat kamu. Masih bingung Pak, kan katanya Sempro nanti dikejarnya tanggal 10 Pak, sedangkan proposal yang kami buat itu belum tahu benar atau enggak Pak. Itu Bu Rika yang bisa jawab, aku tidak tahu. Oh, tanggal 10, infonya dari mana coba? Orang harus Senin atau Selasa aja baru dapat pembimbing. Oh, jadi belum ya Bu ya. Kemarin itu baca dari Bu Noli katanya dikejar Bu. Ya, nanti kami itu dulu ya. Pokoknya datanya sudah ada, tinggal ACC dari Pak Koprodi seperti apa.
Ya, ditunggu aja, Ya, tenang ditunggu aja. Nggak aja. akan dipersulit. Jangan deg-degan ya. dengan Sempro. Iya. Dianggap itu aja karena Eh. Sempro itu hanya saran dan masukan buat skripsi Anda. Jadi jangan dianggap Sempro itu bakal matiin langkah untuk ke bab 3 dan bab 4. Ya, benar. Justru dengan Sempro itu mempermudah kalian. Misalnya ada koreksi terkait dengan perubahan latar belakang atau alat analisis. Nah, itu justru langkah-langkahnya lebih menggampangkan kalian. Ya, tinggal enak sudah Sempro, datanya apa langsung klik cari data, kemudian analisisnya apa. Iya, jadi kalau Sempro itu bukan ujian, tenang aja. Sempro itu memberikan masukan kepada kalian sejauh mana riset yang kalian lakukan, apakah layak dilanjutkan atau diganti judulnya kah, atau dilanjutkan tapi diganti variabelnya kah. Itu berupa masukan kok, kan nggak akan ditanya-tanya. Iya. Gitu ya. Jadi biarpun kita yang ditanya-tanya akan. juga hanya sekedar Iya. keluar dari Iya, supaya kalian walaupun cuma lebih ditanya-tanya paling cuma mau pastiin, ya. Iya, paling cuma kenapa mau riset ini gitu-gitu doang paling. Apa sih yang membuat kamu mau gitu doang. Iya. Jadi bukan hal yang itu coba buktiin, ini coba cari mana jurnalnya kayak gini. Tidak. Itu nanti ada masanya, Nak. Sabar, prosesnya masih panjang. Ya, jadi kalau katanya saya ditanya-tanya Pak, nggak ada kayak sampel atau apa, makanya bingung masih Pak. Nggak sampai sejauh itu tanyanya. Mungkin kalau kata Pak Dede tadi, kalau dengan judul mungkin lebih jangan sampai tadi ya ada kalian mencoba mengulang dengan judul yang sama dengan fenomena yang sama, itu aja. Iya, benar. Ya, biasanya kan dosen ini paham lah judul-judul yang sudah familiar, sudah banyak dilakukan riset, apalagi baru 1 tahun kemarin pasti udah pada ingat gitu lah. Ini kan udah pernah kemarin apa yang dilakukan riset lagi, kok ngulang lagi. Bedanya apa gitu ya? Pasti kita udah tahu database-nya. Terus juga intinya masukkan lah proposal itu. Jadi nggak terlalu ribet. Kalau di akuntansi itu ya dosen-dosennya sih kalau misalkan bimbingan proposal itu ya paling 1 kali sampai 2 kali paling lama ya.